Dia tak butuh peluru untuk membunuh, cukup akal dan sedikit teater. Maka, ia menjelma jadi sosok yang paling tak disangka. Wanita hamil, perut buncit palsu, langkah goyah, semua dipersiapkan. Keluar dari kamar hotel itu, tempat mangsanya tertidur nyenyak. Satpam langsung menoleh, insting mereka terpancing. Wanita lemah butuh pertolongan. Lalu, ia berbisik lemah, gula darahku rendah, tolong bawakan aku minuman. Dan seperti boneka yang ditarik benang, mereka berlari memenuhi permintaannya. Tapi itu cuma awal. Gula darah hanya umpan. Ia butuh waktu, bukan jus jeruk. Saat mereka pergi, ia menyelinap. Dan pengalihan itu berhasil. Satpam tak sadar, kematian sudah terpasang. Di balik bajunya, ponsel siap meledak. Ia menyusup, diam-diam mengganti perangkat sang target. Satu sentuhan jari, dan arus listrik akan membakar otaknya. Tapi takdir tak sabar. Belum sempat ia jauh, sang target sudah terkapar. Tewas oleh alat yang baru saja ia sentuh. Ia tak menyangka, semua berakhir begitu cepat. Belum keluar hotel, alarm sudah berbunyi. Satpam menarik, tutup semua pintu. Kapten memerintah, tak boleh ada yang lolos, terutama orang asing. Lift yang ia tumpangi baru naik 2 lantai. Ketika seorang satpam masuk, mata mereka saling mengunci. Ia satu-satunya yang tak seharusnya ada di sana. Di detik itu, ia tak menunggu digeledah. Ia menyerang duluan. Bantalan hamilnya bukan aksesoris, tapi tameng. Menahan pukulan mematikan. Satpam terkejut, itu telah yang ia butuhkan. Tanpa ragu, ia menjatuhkannya, mencekik nafas terakhirnya. Tapi lift tiba-tiba mati, terjebak di antara lantai. Tak ada jalan keluar kecuali satu. Ambil pistol satpam, dobrak pintu, tembak siapapun yang mendekat. Dan ia lakukan itu dengan gerakan tari mematikan. Di ruang perjamuan, ia mendengar suara timnya di telinga. Lari ke kiri, lalu tangga darurat. Tapi ia tak percaya rencana saja. Ia ciptakan kekacauan. Temukan pistol, bidik jendela, tembak, kaca pecah, teriakan menggema di luar, lalu lempar kursi ke bawah, ke tengah kerumunan. Kekacauan itu jadi tirai sabuk permuka. Satpam mengejar ke jendela, mengira ia terjun bebas. Padahal, ia sudah di tangga, melepas baju hamil, berubah jadi pelayan hotel yang tak dicurigai. Terdik, timnya memang merancang rute, tapi ia yang menghidupkannya. Dan ketika sampai di lobi, ia tak berhenti. Satu penyamaran lagi untuk jaga-jaga. Lepas seragam pelayan, kenakan jaket kulit dan rok mini. Kaca pecah tadi hanya distraksi. Kursi yang terbang hanya panggung. Yang penting, ia berjalan keluar, tersenyum, tak dikenali. Satpam masih sibuk di lantai atas. Ia sudah di trotoar. Mereka pikir ia terjun bebas. Padahal, ia hanya berganti kulit lagi. Dan kali ini, ia jadi wanita modis yang tak peduli dengan kekacauan di belakangnya. Tak ada yang menoleh. Ia berjalan cepat, melepas wig, menyimpan pistol kecil, tapi tak berhenti berubah. Karena dalam dunianya, bertahan bukan soal kekuatan, tapi soal siapa kamu berikutnya. Penyamaran bukan topeng, tapi senjata paling mematikan yang ia punya. Dan malam itu, ia membunuh 2 kali. Satu dengan listrik, satu dengan ilusi. Selamat? Iya. Tapi sebagai bayangan yang dibayar untuk menghilang. Ia tahu, selamat bukan akhir, hanya jeda. Maka di pojok jalan, ia ganti kulit lagi. Kali ini, jaket, kacamata hitam, rambut pendek. Transformasi ketiga. Dan yang paling meyakinkan, siapa dia sekarang tak penting. Yang penting tak ada yang ingat siapa dia sebelumnya.